Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Aziz Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya berkunjung ke masjid yang mulia ini, Masjid Al-Aziz baru ya, untuk mengadakan kajian ilmiah membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab tentang akhlak. Insyaallah kita rutin ya, setiap hari Senin sore ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kenapa kita membahas kitab Riyadhus Shalihin? Ini kitab tentang akhlak. Dan akhlak adalah buah nyata dari agama kita. Seluruh aspek agama kita, baik aspek tauhid, akidah, termasuk ibadah, kalau benar, berbuah kemuliaan akhlak. Siapa orang yang mengaku akidahnya kuat, mendalam dan lurus, siapa yang mengaku ibadahnya benar, maka wujudkan, buktikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Jangan mengaku akidahnya lurus, tauhidnya benar, ibadahnya benar, tapi akhlaknya masih bejat, masih suka menyakiti orang, menunjukkan keburukan ibadahnya, keburukan akidah dan juga tauhidnya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih menjelaskan demikian. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid nih, akidahnya, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Hendaklah muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu akhlak. Bicara yang baik atau diam, bersikap yang baik ke tamu dan tetangga, itu akhlak. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid dan akidah, wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Ketika akhlak buruk, menunjukkan iman tergerus, akidahnya, tauhidnya dipertanyakan. Kata Nabi SAW, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dianggap tauhid dan akidahnya rusak. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan, yang suka mengganggu, menyakiti tetangga, itu tidak beriman. Menyakiti tetangga akhlak yang buruk. Dan kata Nabi SAW, keburukan akhlak menunjukkan imannya tidak ada.
Semakin sempurna iman, semakin baik akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling mulia akhlaknya. Dan banyak lagi keterangan yang lain yang menjelaskan hubungan yang erat antara iman, akidah, tauhid dengan akhlak. Jangan abaikan akhlak. Ibadah juga begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat mencegah perbuatan atau akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Suka menyakiti, itu kemungkaran. Zalim kepada sesama, itu kemungkaran. Berdosa secara diam-diam, itu adalah perbuatan fahisyah, keji. Keji dan mungkar, keburukan akhlak harus terhapus oleh sholat, bila sholatnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, terlihat dari akhlaknya masih buruk, masih keji dan mungkar. Terancam dia dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka dia. Wail itu salah satu nama tempat di lembah di Jahannam. Kata Nabi SAW, Wail wadin finari Jahannam. Lembah di neraka Jahannam. Itu untuk orang yang sholat, tapi orangnya sahun dari sholat. Bukan di dalam sholatnya. An dari sholat. Bukan fi sholatim, tapi an sholatim. Nanti akan terungkap penjelasan di antara Syekh Al-Utsaimin tentang ayat itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahwa yang dimaksud dengan an sholatihim sahun, orang itu lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Apa tujuan atau hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kalau setelah sholat orang itu masih keji, masih munkar, masih buruk akhlaknya, terkena ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang masih buruk akhlaknya setelah dia melakukan sholat. Jadi buah dari sholat, kemuliaan akhlak. Buah dari akidah, iman, tauhid, kemuliaan akhlak. Saum, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah bi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang madarat, yang buruk, Allah nggak butuh kepada saum. Ditolak saum yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Jadi kita lihat akhlak ini buah dari ajaran agama ini. Akhlaknya baik, indikator bagi kebaikan akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semuanya. Itunya baik, bagus, pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Karena itulah tak heran Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadis itu riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dalam riwayat lain, innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara diluruskan tauhidnya, dibenarkan akidahnya, dibebenah imannya, diperbagus ibadahnya. Itu membuahkan akhlak yang mulia. Saking pentingnya akhlak sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah,
agar dijauhkan dari keburukan akhlak. Salah satu doa, antum bagus hafalkan doa ini, adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Dan beliau juga meminta hidayah agar ditunjukkan kepada akhlak yang mulia, padahal beliau sudah memiliki kemuliaan akhlak. Saking mulianya akhlak beliau oleh Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau, hai Muhammad, berada di dalam akhlak yang sangat agung. Pujian Allah kepada Nabi SAW. Tapi sekalipun demikian beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha. La yasrifu anni sayyaha illa ant. Ya Allah, beri hidayah kepadaku. Hidayah untuk apa? Untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa beri hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyaha. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Kalau Nabi saja berdoa begitu, apalagi kita. Jangan difahami. Kalau Nabi meminta kemuliaan akhlak, oh berarti akhlak beliau masih buruk. Tidak. Itu pikiran orang yang dangkal otaknya. Kalau seseorang masih bekerja mencari uang, apakah orang itu miskin? Tidak. Orang kaya direktur yang uangnya miliaran, triliunan gitu ya. Gajinya umpamanya miliaran sebulan, apa berhenti dari mencari uang? Tidak. Mereka tetap mencari uang. Kalau mencari uang, padahal sudah kaya tuh. Kenapa? Walaupun sudah kaya raya tetap mencari uang. Dua, pertama ingin nambah. Kedua, minimal uang yang ada itu dipertahankan, tidak berkurang, tidak habis gitu ya. Orang sekolah doktoral, meraih gelar doktor atau PhD, S3. Apakah dia bodoh? Karena orang itu masih bodoh. Buktinya masih cari ilmu, masih belajar. Kalau dia sudah lulus S1, S2. Apakah kalau masih belajar S3 dia bodoh? Bukti kebodohannya dia masih belajar? Enggak. Dia pintar. Kenapa masih belajar? Minimal ilmu yang ada dipertahankan, maksimalnya ditambah. Masuk akal? Masuk akal. Kenapa Nabi SAW minta, ya Allah, tunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak. Apakah difahami akhlaknya buruk? Sama dengan konglomerat masih bekerja mencari uang. Dasar miskin tuh mencari uang. Padahal dia sudah kaya raya. Sama dengan begitu. Apa Nabi mengucapkan dalam sholatnya, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus? Ya, Nabi baca itu. Oh, berarti Nabi masih sesat. Buktinya tuh minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kalau kesimpulannya begitu, dangkal. Sama dengan nuduh bodoh kepada orang yang sekolah S3. Sama dengan menuduh miskin kepada direktur yang masih bekerja. Enggak. Sama dengan pernyataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Itu ayat. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, kan sudah beriman ya. Apa maknanya? Ada dua. Pertama, tambah keimananmu. Kedua, minimal istiqomah di atas keimananmu. Begitu tuh.
Kaum muslimin, Nabi, para sahabat, para ulama, para solihin di dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim. Padahal mereka sudah ada di atas siratal mustaqim. Nabi SAW oleh Allah dikatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Surah Yasin. Engkau ini hai Muhammad benar-benar salah seorang di antara para rasul yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Sudah berada di atas siratal mustaqim Nabi SAW itu. Tapi beliau dalam surat ihdinas siratal mustaqim. Mananya apa? Tambah kualitas dari perjalanan yang sudah ada di atas siratal mustaqim, minimalnya istiqomahkan. Begitu juga para sahabat, begitu juga para ulama, begitu juga kita. Kalau kita sudah berada di atas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maknanya dua. Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim dan tambah kualitas dan kuantitasnya. Sebab banyak orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim belot, mengambil jalan yang menyimpang. Ada yang begitu? Ada yang murtad, ada yang futur, ada yang berubah pola pikirnya karena terpengaruh oleh ini dan itu, oleh guru yang keliru, oleh kawan bergaul yang salah, terpengaruh agamanya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Salah pilih kawan, asalnya dia di atas siratal mustaqim, ke bawah. Salah milih guru, apalagi guru. Al ilmu dinun fanzur min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil agama kalian dari orang yang menyimpang pemahamannya, kalian akan terbawa menyimpang. Jadi godaan untuk menyimpang dari siratal mustaqim banyak. Makanya salah satu maksud doa ihdinas siratal mustaqim adalah istiqomahkan aku di atas siratal mustaqim. Kalau orang itu sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita berdoa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, itu doa Nabi SAW. Ya Allah, tunjuki aku kepada kemuliaan akhlak. Bukan berarti akhlak beliau masih jelek, buruk, bukan. Beliau paling mulia akhlaknya. Tapi kenapa masih berdoa? Minimal tambah mulia akhlaknya, maksimal tambah mulia akhlaknya. Yang kedua, minimal istiqamah di atas kemuliaan akhlak. Apa yang dimaksud Allahumma hdini li ahsanil akhlak? Ya Allah, tunjuki aku, hidayahi aku kepada kemuliaan akhlak. Maknanya dua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Makna pertama, beri aku hidayah berupa ilmu untuk meraih kemuliaan akhlak. Ilmu tentang akhlak, ayat dan hadis tentang akhlak, beri informasi ilmu seperti itu. Itu yang disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Berikan aku ilmu tentang akhlak yang mulia. Yang kedua, beri hidayah taufik. Setelah tahu ilmu tentang akhlak yang begini, beri hidayah taufik untuk mengamalkannya. Inilah yang kita akan lakukan. Mencoba mencari hidayah berupa ilmu tentang kemuliaan akhlak. Saking pentingnya akhlak, para ulama banyak menyusun kitab-kitab spesial tentang akhlak. Karena itulah maka lahir kitab-kitab akhlak yang luar biasa. Salah satu di antara kitab akhlak adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ini disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Sebelum kita membahas tentang kitab ini, namanya Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan bahas apa arti Riyadhus Shalihin dan kenapa dinamai demikian. Ini disusun oleh seorang ulama besar, dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kita berkenalan dulu dengan
pengarang kitab ini. Siapa Imam An-Nawawi? Nama beliau